Halo, selamat pagi sahabat Mawar yang terkasih. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh muda di sebuah kegiatan pasutri, yakni ME dengan Bapak Henry. Tapi kita kepingin tahu lebih jelas apa itu ME, bagaimana geliatnya. Kita langsung ke Pak Henry. Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Boleh dikenalkan Pak nama lengkapnya Bapak? Baik, terima kasih Pak Nggih. Ugo. Terima kasih sahabat Komsos Paroki Salib Suci semua, Pak Ugo, Pak Edi, Pak Yudi, karena telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit mengenai masukan atau penjelasan mengenai apakah itu ME ya Pak ya. Iya betul Pak. ME itu adalah singkatan dari Merit Encounter Pak. Jadi suatu gerakan di dalam tubuh Gereja Katolik secara universal di seluruh dunia yang tujuannya adalah menyatukan pasutri dalam arti untuk lebih mengharmoniskan hubungan antar pasutri sehingga nanti dari pasutri tersebut bisa terbentuk satu keluarga yang kuat dan akhirnya bisa membentuk satu paroki atau satu gereja yang juga kuat. ME itu pertama kali ya Pak ya, itu adalah saya jelaskan dulu mengenai visi misinya. Boleh, visi silakan. kita itu adalah secara universal dirumuskan sebagai love each other as I love you. Jadi maksudnya kita saling mengasihi seperti saya mengasihi Pak Ugo misalnya, seperti saya mengasihi pasangan saya dan begitu pula pasangan saya mengasihi saya. Seperti ajaran dari Kristus sendiri bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah visi dari ME. Sementara misinya dari ME adalah mewujudkan nilai-nilai perkawinan dan imamat di dalam tubuh Gereja Katolik dan dunia secara umum. Itu adalah misi kita. Kemudian tujuannya sesuai dengan misi yang sudah dirumuskan di atas, itu adalah bagaimana kita membaharui suatu gereja Katolik ini dengan pembaharuan nilai-nilai perkawinan dan nilai-nilai imamat tersebut. Kenapa saya sebutkan imamat Pak? Karena di ME ini tidak untuk pasutri aja, tapi romo-romo juga boleh ikut ME. Kenapa? Karena romo-romo ini kan juga mereka kan juga pada waktu mengucapkan kaul kekal atau tahbisan, mereka kan juga suatu mengikatkan diri dengan Kristus, dengan Roh Kudus sendiri. Jadi ME ini bukan hanya untuk pasutri tapi juga untuk romo, suster, bahkan jangan salah Bapak Ibu semua, ME kita ini juga banyak juga anggota dari luar Katolik Pak. Jadi ada yang dari Muslim, ada yang dari Buddha, itu ada juga yang ikut sepanjang mereka tidak terganggu. Jadi maksudnya gerakan kita ini universal Pak. Jadi bagaimana kita mengharmoniskan suatu hubungan di dalam keluarga gitu. Sementara sejarah singkatnya bisa saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Boleh, silakan. Itu ME pertama kali ada itu gerakannya di Barcelona Spanyol Pak, tahun 52. Waktu itu ada pastor muda namanya Gabriel Calvo. Gabriel Calvo ini adalah seorang pastor muda yang waktu itu kedatangan satu pasangan pasutri. Yang pasutri ini di mana mereka itu sebenarnya sudah ikut aktif di gereja pada waktu itu di sana di kota Barcelona, tapi mereka ini sendiri-sendiri Pak. Jadi yang suami ini misalnya aktif di DPP, yang istri ini aktif di Wanita Katolik. Nah, mereka kemudian menghadap Romo untuk menawarkan bagaimana agar mereka ini bisa bersama-sama melayani dalam satu kerasulan keluarga. Nah, kemudian sama Romo Gabriel Calvo waktu itu mereka bertiga merumuskan suatu semacam seperti program bagaimana untuk bisa mengadakan suatu program yang bisa mengumpulkan pasutri-pasutri ini gitu. Akhirnya setelah dirumuskan dan dirapatkan, kemudian barulah 10 tahun kemudian Pak setelah itu, memang agak lama waktu itu, tahun 62 diadakan WEME. WE itu Weekend ME yang pertama di kota Barcelona Spanyol. Ya. Dan betul banyak peminatnya gitu loh. Nah setelah itu ME mulai menggelinding seperti bola salju Pak. Jadi pada waktu itu dianggap sukses, berkembang di daratan Spanyol, kemudian berkembang ke Amerika Latin sekitar tahun 1967, kemudian berkembang lagi di Amerika Serikat, dan sampai akhirnya di tahun 74 waktu itu diadakan Kongres WEME yang pertama di Notre Dame, Paris. Nah disitulah baru diperkenalkan istilah Worldwide Merit Encounter Pak, seperti yang saya bawa ini. Jadi worldwide kan adalah gerakan seluruh dunia
Encounter, Merit Encounter. Kenapa dinamakan Merit Encounter? Karena kita mendasarkan gerakan ini kepada pertemuan antar pasutri. Jadi pasangan suami istri, Merit Encounter gitu. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai simbol ini. Kenapa disimbolkan seperti ini, Pak? Ini yang baru. Ini adalah ini lingkaran pertama dan lingkaran kedua ini seperti kita pasutri, Pak. Dua orang yang dijadikan satu oleh Kristus, oleh Tuhan sendiri, atas dasar cinta kasih. Makanya di sini kan ada buah hati. Nah, dalam ME itu kita diajarkan bagaimana dua pribadi yang berbeda ini bisa disatukan oleh Kristus. Makanya dibuat satu diagram seperti ada irisannya. Di tengah-tengah kan seperti diagram Venn dalam matematika kan ada irisan, Pak. Di mana di sini kita tidak menutup mata bahwa sebagai pribadi yang berbeda kan kita memiliki karakter sendiri-sendiri, Pak. Nah, makanya di sini kan masih ada karakter kita sendiri, karakter istri, karakter suami. Tapi di tengah-tengah ini adalah Kristus. Sehingga lama-lama ini nanti harapannya adalah ini semakin membesar, Pak. Jadi ini semakin ke tengah sehingga akhirnya bulatan yang di tengah ini semakin besar. Tapi kita tidak menafikan, tetap masih ada sisi-sisi egois kita sebagai istri atau sebagai suami kan masih ada, Pak. Nah, makanya lambangnya seperti ini. Baik, Pak. Ini. Kalau melihat dari cerita dari awal tadi, sehingga mungkin lebih komplit sekali ya tadi, mulai dari awal sampai itunya. Saya tadi tertarik dengan ada pasutri dari luar gereja. Itu diperkenankan. Boleh. Sementara dari simbol bahwa itu kita dipersatukan oleh Kristus dalam cinta kasih gitu ya. Bagaimana motivasinya apa itu sampai orang di luar gereja pun bisa bergabung di sini? Apakah ada klausal-klausal di ME yang memang itu tidak mutlak untuk orang Katolik gitu? Monggo silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Ugo atas pertanyaannya, bagus sekali. Bisa saya sedikit beri masukan boleh, ya, Pak? Boleh, silakan, Bapak, silakan. Mengenai kita di ME itu tidak ada klausul bahwa pesertanya harus Katolik, Pak. Tidak ada klausul. Karena kita ketahui bahwa agama kita ini kan berdasarkan ajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus sendiri ya, Pak ya. Sehingga setiap pasutri itu kita terima. Sebagai contoh yang real, saya saja sebagai angkatan WEME yang ke-330 itu dalam angkatan saya ada yang beragama lain gitu, Pak. Jadi tidak semuanya Katolik gitu loh. Oh begitu, Pak. Jadi asalkan pasutri tersebut tujuan utamanya ingin mengharmoniskan kehidupan perkawinannya, membangun kehidupan keluarga yang baik, maka bisa untuk ikut ME, Pak. Karena di sana kita tidak diajarkan mengenai apa? Memang kita diajarkan dasar-dasar Alkitab, Pak, tapi tidak menjurus ke maksudnya nanti ke kitab suci gitu loh. Enggak. Tapi kita lebih ke arah pragmatisnya. Jadi bagaimana kita mengamalkan ajaran Kristus itu di dalam membangun hubungan relasi yang baik antar sesama pasutri. Baik, Pak Hendy. Tadi saya sangat tertarik sekali bahwa pasangan di luar pun juga sudah bisa hadir gitu ya. Terus bagaimana cara mengelola bagi mereka yang sudah ikut ME? Berarti kan harus ada kesinambungannya itu, betul, Pak. Betul. Itu bagaimana ya? Apa dan bagaimana itu dilakukan oleh ME? Ya, baik, terima kasih Pak Ugo untuk pertanyaannya, bagus sekali. Mengenai kelanjutan atau follow up-nya ya, Pak ya. Setelah kita melakukan weekend ME, itu biasanya kita ada pertemuan, Pak. Jadi contohnya ya yang real itu setelah weekend ME itu ada namanya bridge process. Bridge process itu proses menjembatani sehingga materi yang diberikan pada saat weekend itu tidak hilang, Pak. Jadi biasanya bridge process itu ada 6 kali pertemuan, dikhususkan untuk angkatan yang pada saat itu baru keluar dari weekend ME. Jadi alumni dari weekend ME suatu angkatan tertentu. Nah, itu biasanya kita berkumpul di Geria ME, Pak. Waktu dulu sebelum pandemi kita rutin berkumpul di Geria ME Tenggilis, itu punya Keuskupan Surabaya distrik 4. Karena sekarang pandemi kita biasanya melakukan online. Nah, selain itu juga kita juga ada pertemuan antar angkatan, Pak. Jadi angkatan-angkatan itu bisa pertemuan sendiri dan juga kita juga mengadakan pertemuan sesama seperti kita di MEP Sastro, ME Paroki Salib Suci Tropodo, namanya disingkat MEP Sastro. Itu kita biasanya mengadakan pertemuan-pertemuan juga, Pak. Jadi katakanlah seperti ini nanti setelah Paskah ini saya merencanakan ada renewal. Renewal itu seperti kayak katakanlah pendalaman iman gitu loh, Pak. Jadi pendalaman kita tatap muka lagi sama-sama, kita bicara lagi, kita mengangkat suatu topik tertentu untuk memanaskan lagi
Gitu. Jadi mengingatkan kembali waktu dulu kita weekend MA itu. Oke. Jadi renewal itu, terus setelah itu juga kita biasanya juga mengadakan misa, Pak. Pernah juga sering juga ada. Jadi suatu paroki itu dijadwalkan paling tidak dalam 2 tahun sekali itu mengadakan misa MA. Itu mengundang MA pasutri MA dari seluruh paroki yang lain sekeuskupan Surabaya. Meskipun yang beda, Yang beda agama juga boleh, Pak. boleh. Beda Cuman agama juga mungkin boleh tidak mengikuti. terlibat dalam misalnya Betul. ya, hanya hadir dalam Ada dalam pertemuan renewal itu MA, gitu ya, ya. renewal MA namanya, Pak. Betul. Baik Pak, menarik sekali Pak ya. MA, bagaimana rekrutmen MA? Karena saya sendiri mungkin tahu MA, mungkin pernah gitu ya. Apa upaya-upaya untuk menggalang Menggalang, ya. para umat yang belum MA gitu Untuk bisa ya, mengikuti ya, Pak, yang ya. bisa mengikuti. Ya, Itu baik. apakah ada trik-trik tertentu untuk supaya mereka itu tertarik dengan Oke, MA? baik. Monggo. Untuk cara kita untuk menggalang umat yang selama ini ya, Pak ya, yang selama ini ada, itu kita pertama itu berdasarkan dari kita sebagai pasutri yang Katolik, kita memberikan gimana kita mempunyai tingkah laku, sikap, attitude yang baik gitu Pak di mata umat. Sehingga dengan begitu kan umat melihat, oh ini pasutri MA harmonis gitu, baik kehidupan di gereja maupun kehidupan sehari-hari, perkawinannya sehari-hari, keluarganya dan sebagainya. Yang kedua, kita juga ada yang namanya pasutri penggerak Pak. Seperti saya di MA Map Sastro ini dibantu oleh 18 pasutri penggerak. 18 pasutri penggerak itu kenapa 18 itu dulu karena kan kita punya 18 wilayah di MA di Paroki Salib Suci ini. Sehingga sekarang masih tetap 18, jadi satu pasutri itu megang satu wilayah. Jadi seperti Andreas Rasul itu ada satu pasutri, kebetulan Bu Inggaliani dan Yanto. Kemudian seperti di tempat saya sendiri juga ada di Yohanes Rasul dan sebagainya. Jadi pasutri penggerak ini yang bergerak untuk dari door to door katakanlah kita Pak. Jadi mendekati kira-kira ada pasutri muda Katolik siapa nih yang kira-kira bisa direkrut untuk mengikuti weekend MA gitu. Baik Pak. Apakah ada biaya dalam keanggotaan itu? Oh, untuk biaya untuk keanggotaan ya Pak ya. Ya. Biasanya kita untuk biaya itu sebenarnya tidak ada Pak. Jadi secara swadaya saja. Jadi kita tidak ada iuran berapa rupiah nominalnya itu tidak ada. Cuma kita berdasarkan sukarela saja gitu loh. Jadi biasanya tapi puji Tuhan selama ini tetap ada saja sumbangan itu mengalir gitu loh Pak. Sehingga kas kita itu tidak pernah kosong gitu loh. Baik Pak. Ya. Tadi sangat menarik sekali ya. Jadi itu bagaimana berarti kalau ada anggota baru, Betul. apakah semua anggota orang yang belum masuk atau ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota MA itu atau untuk mengikuti MA itu? Oke. Weekend Pak ya, Weekend MA. MA. Terus kedua, pasti kan ada perjalanan Pak itu. Iya. Pasti ada sebuah biaya. Apakah gratis ataukah swadaya dari masing-masing anggota baru itu Pak? Ya, Monggo Pak. oke. Sama syarat-syarat tadi Pak ya kan tadi. Oke, Itunya. terima kasih Pak Ugo untuk pertanyaannya. Baik, bisa saya jelaskan sedikit ya Pak ya Monggo, untuk Pak. pertanyaan tadi. Untuk para pasutri yang tertarik atau berminat untuk mengikuti MA itu sebenarnya tidak ada syarat khusus Pak Ugo. Yang pertama asal kita usia perkawinan paling sedikit 3 tahun. Paling sedikit 3 tahun. Kenapa? Karena biasanya kan kalau masih baru itu kan mungkin masih banyak terjadi penjajakan ya Pak ya, maksudnya mungkin kita tidak bisa betul-betul mendalami pasangan kita ini seperti apa karakternya. Mungkin masih dalam suasana bulan madu kan baik-baik terus gitu Pak. Setelah itu kan mungkin ada sedikit kerikil-kerikil. Nah, jadi pada saat itu kenapa ditetapkan bahwa usia perkawinan minimal 3 tahun Pak. Minimal 3 tahun. Kemudian kita pertama memang prioritasnya untuk pasutri Katolik Pak, tapi juga tidak menutup kemungkinan pasutri yang non Katolik Jika berminat untuk ikut diperbolehkan, karena ini bukan suatu gerakan yang mengajarkan agama tertentu gitu loh, walaupun kita berlandaskan nilai-nilai kekatolikan. Ya. Terus yang pertanyaan Pak Edi tadi bisa saya tambahkan juga, setelah 2 syarat itu kita juga yang ketiga kita meminta bahwa pasutri itu bisa total gitu loh Pak. Jadi dalam mengikuti weekend MA bersedia untuk meninggalkan segala pekerjaan, keluarga, anak di rumah dan sebagainya. Jadi bisa total mengikuti gitu. Nah, khusus di masa pandemi ini kan kita tidak bisa mengadakan weekend MA secara tatap muka atau offline. Jadi
selama ini 3 kali terakhir itu diadakan secara online, Pak. Online. Nah, untuk biayanya itu biasanya swadaya, Pak. Jadi dari masing-masing pasutri itu mengeluarkan biaya sendiri. Terakhir ini sekitar 500.000 per pasutri per orang, Pak. Jadi sekitar 1 juta. Itu nanti kita banyak dikasih materi. Nah, waktu offline ini nanti kita sudah mulai lagi akan offline lagi. Biasanya di Bintang Kejora Pacet atau di Resi Aloisi Celaket, Pak. Kita di 2 tempat itu biasanya untuk tempat kita untuk weekend. Biasanya hari Jumat berangkat, Jumat siang, Sabtu, Minggu malam pulang. Nah, untuk biaya ke sana biasanya koordinator ME, Pak, yang ikut mengantarkan pasutri ini dan menjemput. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu bahwa kita akan turun tangan beserta pengurus yang lain, sehingga Bapak Ibu menyediakan diri saja. Jadi nanti kita antarkan ke sana dan kita jemput. Jadi di sana ya gitu, Pak, untuk transportasi. Baik, Pak. Gitu. Tadi secara gamblang bahwa di sana ada pembinaan. Ya. Terus syarat-syarat bahwa minimal 3 tahun. Ya. Terus dia udah ikut dibina. Ya. Apakah pernah ada terjadi case-case tertentu yang katakanlah Nyun Sewu sudah ikut ME, terus dia mengalami satu masalah keluarga gitu. Apakah pernah terjadi seperti itu dan apa penyelesaiannya? Sehingga ini kita bisa tertarik, mereka bisa tertarik bahwa di ME itu punya semangat yang bagus tuh. Ya, oke. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Ugo. Kita tidak memungkiri ya Pak ya, sebagai manusia kita ini kan sebagaimana juga manusia-manusia lain kan sering jatuh ke dalam godaan ya Pak ya. Iya. Begitu pula pasutri-pasutri yang sudah mengikuti weekend ME juga bukan langsung ujuk-ujuk berubah jadi pasutri suci tanpa godaan gitu. Kan nggak mungkin ya Pak dia. Jadi kalau itu kan sudah setara malaikat ya, iya sudah teguh. Pasti kita juga ada godaan. Dan kita tidak memungkiri ya Bapak Ibu bahwa memang ada juga di antara kita dari sharing-sharing ini, saya mengetahui dari sharing-sharing Pak, dari ikut pertemuan baik online maupun tatap muka, itu kan kita biasa sharing Pak, antar pasangan itu sharing gitu loh. Masalahmu apa? Gimana cara menyelesaikannya? Kita sering memberi masukan gitu Pak. Pernah juga terjadi Pak. Jadi memang ada juga yang beberapa kali juga walaupun sudah ikut ME tapi tetap ada goncangan-goncangan di rumah tangga, entah itu karena ekonomi. Seperti sekarang kan kita kan ketahui sendiri Pak, ada yang PHK dan segala macam, kenaikan harga barang-barang membuat orang-orang jadi frustrasi ya Pak ya. Akhirnya ujung-ujungnya kan rumah tangga menjadi goyah gitu loh. Itu ada Pak, tapi juga karena tuntutan pekerjaan misalnya, karena stres di kantor atau stres di mana gitu, akhirnya membawa pulang ke rumah jadi jadi katakanlah semacam perang kecil-kecilan gitu Pak. Itu memang ada Pak, cuma karena kita di ME itu diajari Pak, jadi ada suatu teknik tertentu bagaimana pasutri ini bisa, nah itu Pak, kalau saya bisa sekalian mempromosikan gitu Pak ya, bagaimana para pasutri ini bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara lebih mengena gitu loh Pak. Jadi maksudnya menarik sekali tuh Pak. Itu. Monggo silakan. Ya. Monggo. Jadi saya tidak bisa membuka terlalu banyak ya Pak ya, karena nanti kan itu kan rahasianya di dalam, berarti Bapak Ibu ini sudah ikut ME gitu. Jadi nanti ada teknik tersendiri gitu Pak untuk. Jadi kita itu tidak menutup kemungkinan memang seperti saya sendirilah, katakanlah contohnya setiap hari itu mesti ada aja gitu loh, katakanlah istri mau seperti ini, saya mau seperti ini, kan sudah berbeda Pak ya. Istri mau belok kanan, saya mau belok kiri, kan sudah berbeda. Tapi kita karena di ME itu kita diajari itu suatu dialog yang berdasarkan cinta kasih gitu loh Pak. Dan yang kedua juga selain itu kita juga lebih memahami pasangan kita Pak Ugo. Jadi kita tuh diberikan di sana itu suatu tempat gitu loh yang khusus. Jadi masing-masing itu saling berdialog satu sama lain. Untuk introspeksi itu Pak. Untuk introspeksi dan kita mengenal lebih mendalam pasangan kita. Siapa sih sebenarnya pasangan kita ini? Sehingga kita merasa kalau kita sakit dengan kita melakukan ini, maka pasangan kita juga sakit gitu loh Pak. Jadi akhirnya kita menahan untuk melakukan sesuatu itu supaya pasangan kita tidak sakit gitu loh. Nah itu nanti ada teknik-teknik yang tersendiri yang diajari oleh para pengajar. Dan itu rahasia, silakan. Betul. Silakan yang tertarik ikutlah ME gitu. Iya, betul. Betul sekali Bapak Ibu. Baik Pak. Oke. Dalam konteks hidup menggereja. Betul. Setelah pandemi ini, ya kan, apalagi ME di konteks keluarga Katolik istilahnya, keluarga Katolik yang punya rasa cinta kasih dalam
bisa menghidupkan cinta kasih itu dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat gitu Pak ya. Iya. Dan gereja juga pada hari ini kan mengajak umat itu setelah karena pandemi ini kan kena ada online, akhirnya orang tertarik ke online Betul. daripada ke gereja. Nah, gereja menghendaki bahwa ayo kembali ke gereja. Apa yang bisa Bapak sampaikan supaya anggota MM itu sebagai pelopor bahwa mereka hadir dan membuat suasana gereja kembali meriah. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ugo sekali lagi untuk pertanyaannya. Baik, seperti kita ketahui ya Pak, di dalam masa pandemi ini dan juga seringkali kita dengar berita gitu bahwa umat kita itu kan semakin katakanlah dalam tanda kutip semakin enggan gitu memenuhi gereja Pak ya. Entah karena ketakutan, entah karena merasa males, karena sudah jadi merasa menjadi umat paroki Santo YouTube masing-masing di rumah masing-masing gitu Pak Ugo. Iya. Jadi lebih enak gitu mungkin mendengarkan misa mengikuti misa sambil leyeh-leyeh gitu loh. Ya, betul. Malah yang lebih parah lagi kan ada yang bukan mengikuti misa tapi menonton misa ya Pak ya. Jadi bukan waktunya live tapi ditonton seenak waktunya gitu, seenaknya. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Siaran ulang Pak ya. Siaran ulang gitu, seperti siaran ulang bola atau apa ya. Kan sebenarnya kan tidak boleh seperti itu Pak. Nah, kita di ME biasanya kita membiasakan Pak. Jadi pengurus-pengurus itu kita drive gitu Pak. Jadi kita karena mereka ini kan langsung yang berhadapan dengan umat di lingkungan atau wilayahnya masing-masing, kita menyapa umat gitu Pak. Jadi kita sapa umat, katakanlah seperti yang selama ini tetap dan budayanya tetap saya lestarikan Pak ya, dari koordinator ME Paroki Salib Suci yang dulu dan mungkin di ME Paroki ME Paroki yang lain di seluruh Keuskupan Surabaya. Itu kita biasanya menyapa umat Pak. Jadi setiap hari itu kita sapa umat baik lewat WA, mungkin lewat SMS dan sebagainya. Jadi kalau ada yang ber-HUP, hari ulang tahun perkawinan, karena saya kan punya Pak itu data detailnya dari umat itu. Jadi saya biasanya sama pasutri yang lain, pasutri penggerak itu 18 pasutri penggerak itu menyapa mereka, paling enggak memberikan ucapan selamat ulang tahun gitu Pak. Jadi selamat ulang tahun perkawinan dan sebagainya. Sehingga umat itu merasa diopeni gitu loh, katakanlah. Nah, dari situ baru kita bergerak untuk sama-sama dengan pihak gereja untuk umat ini bagaimana sih supaya bisa untuk lebih tertarik ke gereja gitu. Jadi dengan pendekatan persuasif gitu Pak. Saya pikir itu selama ini sih di lingkungan saya sendiri Pak ya, di lingkungan saya kebetulan saya kan dari lingkungan Yohanes Rasul ya. Itu saya melakukan seperti itu Pak. Jadi saya petakan dulu ini umat dan juga pasutri-pasutri ME. Kemudian saya sapa gitu loh Pak. Saya sapa, saya WA satu-satu, Pak, Bu, ini ada misa jam segini ke gereja. Kalau mereka enggak baca WA, saya teleponi Pak satu-satu. Iya. Biasa kan mereka sebar koordinator med ya Pak. Iya, mereka biasa kan kita kan cuma CCTV ya Pak ya. Jadi centang dua tapi tidak ada kabarnya juga mau apa enggak ini. Saya teleponi gitu loh Pak. Jadi saya teleponi baru jawab gitu. Oh ya Pak, saya nanti ikut. Tolong daftarkan ya Pak. Kebetulan kan saya juga ketua lingkungan di Yohanes Rasul 1 gitu Pak. Jadi saya punya ya sementara sih yang kita lakukan seperti itu Pak, karena kita mengajak umat supaya bisa memenuhi gereja kembali. Sangat bagus sekali Pak itu Pak. Baik Pak Hendy, tadi saking tertariknya, saking ya dengarnya begitu bagus sekali sampai lupa. Bapak tadi lihat sejarah dunia. Lah Indonesianya sendiri kan belum diceritain sama Bapak ini, ya kan? Ya nggak apa-apa, kita mundur nggak apa-apa. Kita ini bebas, kita wawancara apa yang ngalir saja. Mumpung saya ingat yang sejarah Indonesianya Bapak belum nyebut itu. Bagaimana Pak Budi? Baik, untuk sejarah perkembangan ME ya Pak ya, tadi saya sebutkan kan di dunia ya secara global keseluruhan. Untuk Indonesianya belum. Berasal dari Barcelona Spanyol ya. Untuk Indonesia pertama kali itu di tahun 1974 Pak. Jadi 75. Waktu itu ada seorang suster namanya Suster Patricia dari Susteran Jatinegara Rawamangun Jakarta Timur. Jadi suster ini kebetulan ikut ME waktu itu diadakan di Brussel, Belgia. Jadi mereka suster ini ikut. Setelah itu pulang ke Indonesia ketemu dengan Monsinyur Leo Sukoto. Leo Sukoto itu waktu itu Monsinyur dari KAJ Pak. KAJ Jakarta. Nah, Monsinyur Leo Sukoto ini tertarik juga dengan cerita-cerita suster, sharing-sharing Suster Patricia nih. Nah, kemudian Romo ini kemudian waktu itu berkunjung ke pusat keuskupan Gen di Gen di kota Gen di Belgia. Bertemu dengan Romo di sana,
kebetulan Romo di sana mengajak gitu loh, bagaimana kalau ME ini bisa masuk ke Indonesia sebagai suatu gerakan moral untuk membina pasutri-pasutri ini agar bisa lebih berkembang, bisa lebih menghayati, mengharmoniskan kehidupan perkawinan khususnya untuk pasutri Katolik. Nah, lalu setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau berdiskusi lagi dengan Suster Patricia. Akhirnya pada saat itu pada waktu itu kebetulan dari ceritanya itu Monsignor Leo Skoto ini kebetulan kesulitan dana gitu Pak. Jadi gimana nih di Indonesia untuk mengadakan weekend ME yang pertama. Nah, kok puji Tuhan pada saat itu ada satu rombongan dari Keuskupan Gent di Belgia ini yang mengirimkan tim. Jadi ada 5 orang tim itu misionaris di sana untuk mengadakan weekend ME pertama kali di Indonesia Pak. Nah, kebetulan kan seperti gayung bersambut ya. Jadi pada saat itu akhirnya diadakanlah weekend ME pertama tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli tahun 75. Waktu itu di Indonesia, kebetulan waktu itu di tempatnya di Tugu di Puncak Bogor Pak. Jadi di Bogor. Nah, itulah yang dikenal sebagai tonggak pertama berdirinya ME di Indonesia, gerakan ME di Indonesia. Baik. Gitu. Kalau di Salib Suci sendiri sudah berapa apa namanya istilahnya Pak? ME angkatan Pak ya? Angkatan. Sudah berapa angkatan Bapak? Kita kalau di ME itu mengenal istilahnya distrik sama wilayah Oh, Pak. distrik, iya. Jadi kalau di Indonesia itu terbagi dari 16 distrik. Distrik. Seperti pertama distrik 1 Jakarta, distrik 2 Semarang, distrik 3 Joglolang namanya. Joglo itu Jogja, Solo, Magelang, distrik 4 Keuskupan Surabaya Pak. Nah, dan seterusnya sampai ada 16. Nah, angkatan kita untuk distrik 4 Keuskupan Surabaya itu sampai kemarin yang weekend ME yang secara online itu sudah sampai 335 angkatan Pak. Masing-masing angkatan itu bervariasi. Ada yang kemarin waktu saya itu sekitar 22 pasutri. Rata-rata sekitar 10 sampai 15 atau 15 sampai 20 pasutri gitu setiap angkatan. Itu dalam satu distrik Pak. Saya tidak tahu untuk distrik-distrik yang lain gitu. Oh, baik. Berarti pasutri itu pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Kebetulan hari ini kosong Pak. Saya lupa juga tadi nanya ya Pak ya. Tapi tertariknya itu karena itu tadi Pak. Iya. Dengan bagus terus akhirnya, oh ya pasutri itu kan pasukan suami istri. Ya pasangan suami istri. Berarti harusnya ada istri lebih. Ada istri ya. Lebih afdol nih percakapannya gitu untuk menanyakan gimana ini Bu. Iya. Kenapa Pak kok Iya, nggak sama? mohon maaf Pak Pugu, Iya. untuk kebetulan istri saya hari ini tidak bisa hadir karena pertama tidak enak badan karena kemarin ada batuk-batuk dan sedikit flu, jadi kan tidak berani untuk datang dulu ke gereja. Terus kedua memang pagi ini beliaunya ada pekerjaan juga gitu. Terus tapi karena kita DM ini semangatnya satu pasutri to become one Pak ya, jadi satu pasutri sama dengan saya mewakili juga beliaunya gitu loh. Nah, seperti semboyan satu kita dalam Pak. dua dalam satu. Iya Pak, semboyan kita 2 orang disatukan oleh Kristus. Maka mohon pengertiannya untuk bisa. Baik. I see. Ya. Oke Pak. Sangat menarik sekali ya perbincangan dari ini dan benar-benar kita akhirnya bisa tahu apa itu ME, bagaimana perkembangannya dan bagaimana ME itu dikelola gitu Pak ya. Sekarang mungkin untuk closing statement Pak, monggo Pak, apa harapan ke umat, apa namanya yang akan disampaikan oleh Bapak? Monggo silakan Bapak. Baik. Bapak Ibu, umat paroki Salib Suci sekalian yang terkasih, saya ingin menyampaikan sedikit ajakan. Bapak Ibu mungkin untuk pasutri, terlebih lagi pasutri muda yang belum mengikuti weekend ME, maka bisa sediakanlah kira-kira waktu Anda, apalagi sekarang weekend ME masih bisa diikuti secara online untuk mengikuti karena banyak sekali manfaat yang bisa dipetik. Yang pertama, kita bisa semakin harmonis sesama pasutri, kita bisa lebih mencintai pasangan kita sebagaimana Tuhan juga mencintai kita Pak ya. Jadi sebagaimana kita juga mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa mencintai pasutri kita lebih daripada kita dulu sebelum kita mengikuti acara weekend ME ini. Kemudian yang kedua, weekend ME ini juga sangat bermanfaat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di rumah tangga Bapak Ibu.
Mungkin selama ini kita menyelesaikan lebih mengedepankan ego kita masing-masing. Maka dengan mengikuti Weekend ME ini diharapkan rumah tangga Bapak Ibu bisa lebih harmonis, bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Dan yang penting selama ini kita hanya merasa sebagai pasangan yang dua menjadi satu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, tapi kita belum benar-benar menjadi pasangan yang sakramental. Artinya pasangan yang betul-betul memantulkan cinta Kristus di dalam kehidupan perkawinan. Nah, makanya dengan ikut ME kita bisa lebih menghayati dan membawa Kristus itu sendiri di dalam kehidupan perkawinan kita. Itu. Dan untuk penutup, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk tidak lupa mensubscribe Mawas TV dan juga share dan like ya Pak ya untuk Mawas TV. Terima kasih Pak. Agar Mawas TV kita bisa lebih berkembang, bisa lebih maju di masa depan, tidak kalah dengan paroki-paroki yang lain di Keuskupan Surabaya. Amin. Terima kasih. Amin. Itu yang amin, saya amin. Terima kasih Pak Henry. Pak Ugo. Menarik sekali. Kita mungkin besok bisa bincang-bincang bersama, apalagi kalau ada pasangan gitu ya, ada 2 pasangan gitu. Amin. Sangat menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugo. Sukses selalu Pak Henry. Salam sehat selalu. Salam. Terima kasih. Demikian sahabat Mawas yang terkasih, bincang-bincang kita dengan Pak Henry. Bagi umat pasutri yang belum pernah mengikuti ME dan tertarik, silakan menghubungi Pak Henry Halim atau di pasutri penggerak di lingkungan masing-masing di mana Bapak Ibu tinggal. Oke, kita akan akhiri bincang-bincang kali ini. Kita bertemu di wawancara dengan narasumber yang berbeda dan menarik. Salam sehat, sahabat Mawas yang terkasih. Sukses selalu.